Welcome to Bang Bang Bang. Yuk kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng, masih di vlog ya bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Pada kali ini ya kan, jangan lupa sebelumnya kalian bisa membawa Forska kemanapun Anda pergi, bisa dibeli di Susan Care supaya sepatu kalian bersih dari mikroorganisme. Ini kan produk saya sendiri, harga 90.000 Susan Care doang jualnya, dan itu buat teman-teman semua. Jadi pada kali ini kita akan sharing mengenai apa yang harus kita lakuin cedera kalau kita olahraga atau beraktivitas. Kalian tentu tahu ada yang namanya futsal, ada sepak bola, ada yang namanya basket, lari-lari. Terus kita nggak jarang karena kita nggak biasa olahraga tersebut, kita kecetit atau keseleo. Keseleo itu secara medis adalah terjadi ketika namanya adalah sprain dan strain. Sprain pakai P, strain pakai T. Itu terjadi ketika ini namanya ligamen. Tolong nanti Jonathan bisa cek Instagramnya Dr. SPKO, Dr. Dika SPKO. Ini referensi pertama saya, dicek dulu. Saya ngomong ini berdasarkan senior saya, jadi di follow dulu Dr. Dika SPKO. Ini udah dijelasin. Kedua, Dr. Asa Ibrahim SPOT. Ini senior saya 2006 juga di UGM, spesialis ketulangan. Dia juga concern di sini. Ada juga Instagramnya dan Twitternya. Yang berikutnya Asep, fisioterapis, dan ada berbagai juga dokter rehabilitim medis. Saya sebagai dokter umum selalu merefer ke tiga orang ini dan teman-teman sejawat lain yang bergerak di SPKO, rehab medik, fisioterapis, dan SPOT. Jadi gini, ligamen itu melindungi supaya sendi kita tuh di sini, ini sendi ya, nih sendi, ya, ini sendi kayak gini itu. Ini ada banyak, ada sendi, ada bonggol sendi, ada ototnya, dan ada yang mengikat supaya sendi ini nggak lari kemana-mana. Yang mengikat itu dinamakan ligamen. Ketika kita keseleo gini, kecetit, itu ligamennya akan meregang. Dan ligamen meregang itu ada banyak. Ada yang cuma meregang, jadi radang. Ada yang robek, setengah, sama putus. Nah, itu semua dinamakan keseleo, karena gejalanya sama. Gejalanya adalah nyeri yang sangat hebat, disenggol sakit, dan bengkak. Nah, kalau terjadi bengkak kayak gitu dinamakan cedera akut. Jangan dipijat. Jangan dimasas. Pijat untuk yang cedera akut kayak gini, itu akan membuat parah peradangan ligamen. Saya dipijat sembuh. Lah, itu nggak dipijat juga akan sembuh. Cedera akut pada ligamen itu kalau nggak dipijat bakal sembuh. Kalau selama 3 hari nggak sembuh, berarti harus dibebat karena putus. Lu pikir kalau dipijat tuh bisa nyambungin ligamen? Enggak. Bebat itu kayak dikasih penekanan. Kayak gips tapi kayak cuman dari perban yang elastis, bandage. Terus gimana untuk pijat itu boleh kalau cederanya kronis dan sudah tahap recovery. Contoh, pijatnya fisioterapis itu beda, ada tekniknya. Contoh, orang-orang yang habis patah tulang, setelah itu dia latihan jalan, terus habis itu kan strain, setelah sembuh udah dilihat ronsen bagus, dia akan dipijat, tapi pijatnya itu untuk memperlancar aliran darah, dan bukan saat cedera akut, tapi ketika sudah recovery. Jadi bukan pas sakit, boleh pijat kalau bukan pas sakit. Itu beda bos. Kerokan tuh ketika masuk angin, demam, beda sama pijat. Kalau sudah kejadian pertama sprain, strain, keseleo, terkilir, yang pertama kamu lakukan, sebenarnya metodenya banyak, ada love, ada peace. Sekarang udah pakai peace plus love. Cek postingan Asep Visio atau Dr. Arta. Peace, PAC plus love itu singkatan. Tapi kalau untuk orang awam pakai RICE, RICE. Kalau kamu kejadian gitu, yang pertama adalah rest, istirahatkan. Contoh sepak bola, kalau cedera langsung ditarik keluar, nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa main, yang terjadi adalah kayak Sergio Ramos. Sudah terjadi cedera ligamen, dipaksain main, akhirnya di PSG, cedera terus. Rest, istirahatkan. Yang kedua, ice. Diberikan ice bag atau cairan dingin.
Tujuannya apa? Untuk mengurangi rasa sakit dan mengurangi sel-sel peradangan di situ 15-20 menit. Jangan pakai es batu langsung, tapi diberikan ice pack. Yang ketiga, kompres. Kompres itu dibebat. Jadi kita pakai bandes elastis dibungkus. Supaya apa? Mengurangi motoriknya ini biar nggak geser-geser. Biar ligamen ini nyatu lagi dan peradangannya selesai. Yang terakhir adalah elevation. Makanya kalau elevation itu ditegakkan. Jadi kalau cederanya di sini, nanti dia digantung gini. Ya. Paham? Nah, itu yang dilakukan. Kalau 2 hari, dia akan sembuh sendiri. Tidak perlu dianeh-anehin. Nah, kalau sudah bisa buat jalan dan bengkaknya berkurang, patokan dari cedera akut adalah bengkak. Kalau bengkaknya berkurang, baru bisa dimasas secara teratur. Tapi kalau masih bengkak dipegangnya sakit, lu harus ronsen. Berarti ada patah, ada fisur, ada fraktur. Kenapa sih bahayanya cedera di pijat? Ini contoh tulang. Ini tulang kaki, ini ankle, patah. Gejalanya semua sama, nggak bisa buat jalan, bengkak. Lu pijet, kalau patahnya itu mikro, kecil-kecil, setelah dipijet, patahnya hilang nggak? Ya. Jadi, pijet itu beda sama reposisi. Pernah lihat nggak? Ada orang patah tulang terus diklak-klak-klak. Itu namanya reposisi. Jadi, misalkan patah kayak gini, jet, fraktur komplit kayak gini. Ini harus di reposisi, dibalikin kayak gini dulu. Itu bukan pijet, itu reposisi. Dan harus dilakukan orang yang ahli. Bonggolnya keluar, dibalikin, klak-klak. Itu namanya reposisi. Bukan pijat. Itu reposisi, bedakan. Setelah reposisi, apakah bisa gerak? Bukan, karena ligamennya cedera. Langsung digips. Dari mana kita tahu ini repo patah? Tahu reposisinya. Kalau orangnya berpengalaman, dia langsung tahu. Ini namanya posisi anatomis. Tulang radial, tulang ulna, patah. Terus kamu asal reposisi, bukannya baik, malah tambah biru. Banyak kejadian, bisa cek Instagram dokter Asa, karena reposisinya salah, asal dipijet, mau templek-templek, bengkok dan amputasi. Karena di sini banyak pembuluh darah. Oh iya, usahakan kalau patah itu kalau mau direposisi harus di ronsen dulu. Banyak kan tukang pijet tulang, mau siapapun itulah, apa-apa aku nggak mau nyebut merek, itu kan pasti minta ronsen juga. Karena mereka juga nggak mau asal, bro. Intinya adalah itu namanya bukan pijet, itu reposisi, not masas. Bukan. Itu bukan pijet tulang, itu reposisi. Bedakan. Terus masas itu melegakan, dok, refleksi. Loh, itu kan dilakukan kalau nggak bengkak. Pegel-pegel ini itu kan kurang vitamin B. Ya itu dimasas nggak apa-apa. Nah ini kan bukan, kalau kamu bengkak masa dimasas? Beda. Jadi jangan sembarangan dilakukan. Terus kalau itu kriopraktik gimana? Bukan krio sih, apa kritopraktik yang kretek, sorry, gue no comment. Bukan kompetensi gue. Itu kompetensi yang bisa ngomong SPOT. Gue ngomong-ngomong. Kayak gini kan, kretek, gitu kan. Itu yang ngomong SPOT. Bukan gue. Aku puntur yang ngomong SPOT. SPOT itu? Spesialis ortopedi. Gue nggak mau ngomong. Tapi kalau dalam kaitan medis, kalau lu patah tulang, lu ronsen dulu, mau direposisi, mau digips atau operasi. Itu ada pilihannya. Recovery-nya bisa lewat rehab medik, kalau atlet fisioterapi. Cedera otot, SPKO, tetap pakai RICE untuk orang awam. Pahami itu ya? Ini contoh gambar-gambar dicek di Instagram Dokter Asa, yang biru, yang putus. Jonathan cari ini, yang hitam. Ingat ya, patah tulang itu bukan dipijet, itu reposisi. Paham? Ngeyel ya udah. Jadi pertolongan pertama ronsen, dok? RICE, geblek. Oh, RICE. Nunggu 3 hari. Yang pertama tuh RICE dulu sambil di ronsen, yang penting dibebat. Oh iya, bapak. Ini patah nih, sakit memang, tapi ketika dibebat, dia nggak akan pindah-pindah posisinya. Tunggu orang yang ahli. Oh iya, iya. Terus kalau obat-obat salep yang beredar di komersil, itu yang meringankan pegal itu yang betul kasih otot Nggak, ini apa? Salep apa? Itu kan pengurang rasa sakit. Itu kayak PET sistemnya. Kayak kamu sakit dikasih itu namanya, jadi obat rasa sakit itu ada banyak. Melalui ointment, melalui pil. Itu kan obat rasa sakit tapi topikal. Topikal itu hanya area itu. Tapi yang nggak mengubah situasi bahwa itu radang. Jadi hanya mengurangi rasa sakit ya? Iya. Intinya kalau ada orang nih, contoh, tipikal orang nih, cedera ankle, terus dipijet.
Tipikal adalah dia sembuh tapi main lagi akan engkel lagi. Kenapa? Karena belum kelar ligamennya. Belum kelar. Kalau nggak mau kambuhan, lu benerin. Kalau nggak kayak Eden Hazard, belum selesai main kelar lagi, belum selesai kelar kena lagi. Intinya kalau lu cedera, lu harus penanganan bener. Kalau nggak akan menjadi cedera menetap dan kambuhan dan bisa menjadi pensiun. Nggak kayak Djibril Cissé, cedera lutut kayak Ronaldo, bukan Ronaldo ini, Ronaldo botak. Cedera lutut parah dia 2 kali kan. Atau Jack Wilshere habis ketika dia patah tulang. Terus kan Eduardo Silva yang sukses, Luke Shaw patah tulang di MU bisa hidup lagi, bisa jalan lagi, main lagi. Kalau hancur ya hancur aja gitu. Itu bahaya. Itu buat teman-teman semua.